Si nama Tuhan, shalom. 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 Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara hari ini bersuka cita, amin. Ya, coba lihat samping kiri kanan dulu, senyum dulu, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, mari bersama-sama kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Ya. Ibu bisa buka, ya bisa lihat di depan, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap, seterusnya sampai ayat yang ke-34. Haleluya. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, ayat 26. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahan dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, mungkin kita sudah sering mendengar kisah ini, perempuan yang pendarahan 12 tahun. Ya, sudah kisah yang klasik yang mungkin kita sudah dengar khotbahnya berkali-kali. Tapi saya kembali membaca karena setiap hari saya baca Alkitab dan saya sampai di Markus ini Bapak Ibu, saya kembali diingatkan bahwa ada hal yang penting yang kita mau belajar bersama-sama. Dan saya ingin bagikan apa yang saya terima, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami ketika saya baca firman ini. Yang mungkin sekali lagi Bapak Ibu sudah mendengarkan berkali-kali, tapi saya percaya firman itu selalu ya dan amin. Firman itu kita baca berapa kali pun dia tetap bekerja dengan kuasanya. Amin. Makanya penting sekali untuk kita baca firman. Bapak Ibu, kadang-kadang banyak orang itu tahu tentang Yesus. Ya. Mungkin ada banyak orang yang sudah Kristen sejak lama. Jadi lahir sudah jadi Kristen. Ya. Atau mungkin sudah 5 tahun atau 10 tahun kita ikut Yesus. Tapi satu hal yang perlu kita mau tahu bersama-sama. Tidak semua orang yang tahu Yesus, tidak semua orang yang mengaku dekat dengan Yesus itu mengalami kuasa Yesus. Tidak semua orang yang tahu Yesus, tidak semua orang yang mengaku percaya kepada Yesus, dia mengalami kuasa Yesus. Banyak orang yang datang ke gereja, banyak orang yang mungkin setia melayani, banyak orang yang sudah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, tapi bisa terjadi ya ke gereja tapi tidak mengalami apa-apa. Karena apa saudara? Ya rutinitas. Ya ke gereja ya, karena hari Minggu saya ke gereja. Banyak orang yang lahir dari awal namanya Samuel. Ya kan? Tapi dia tidak
Tidak, dia tahu namanya Samuel, dia tahu dia orang Kristen, dia tahu siapa Tuhannya, Tuhan Yesus, tapi dia tidak pernah mengalami kuasa kasih karunia Yesus dalam hidupnya. Nah, itu paling berbahaya, Bapak Ibu. Ya, kalau ada yang nama Samuel di sini, saya panggil nama saya sendiri ya. Ya. Makanya saudara, kalau kita lihat kisah ini ya, dari apa yang kita baca dari ayat yang 24 sebenarnya kita tidak baca tadi, dikatakan lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Jadi orang banyak sekali. Ya, orang banyak cari Yesus supaya disembuhkan, dan itu berdesak-desakan, sama seperti kalau saudara pergi ke pasar Senggol. Ya kan? Atau pergi ke pameran, atau pergi ke tempat konser, atau kemanapun, itu berdesakan. Artinya ada saling sentuh menyentuh pasti. Pasti mereka berusaha untuk dekat dengan Yesus, pasti berusaha untuk dekat dengan Yesus. Pasti ada yang berteriak, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Pasti datang dengan segala pengaduannya, saya sakit ini, saya punya kelemahan ini, saya punya pergumulan. Banyak orang yang berbondong-bondong datang ketemu dengan Yesus dengan mengharapkan sesuatu akan terjadi atas hidupnya. Tapi dia datang tanpa iman. Nah, banyak orang datang beribadah kepada Tuhan, dia datang tanpa iman. Karena apa? Dia hanya motivasinya mengharapkan, tapi dia tidak percaya sungguh-sungguh bahwa sesuatu yang dia harapkan itu akan terjadi dalam hidupnya. Ya kan? Kita ikut Yesus, kita percaya Yesus, tapi kita tidak percaya bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan akan terjadi atas kehidupan kita. Itu masalah saya dan saudara. Sama seperti orang banyak itu, Bapak Ibu. Kenapa hanya perempuan itu yang sembuh? Markus tidak mencatat yang lain, orang-orang itu yang ada mungkin yang menyentuh Yesus juga, ada. Tapi mereka tidak menyentuh dengan iman. Tapi perempuan ini menjamah dengan iman. Itu bedanya, saudara. Iya. Orang banyak ini berusaha, mungkin ada yang pegang Yesus, ada. Saya yakin Bapak itu banyak orang. Tapi kenapa mereka tidak mengalami apa-apa? Karena mereka datang tanpa iman. Tapi perempuan ini datang dengan iman. Itu yang membedakan saudara. Kita ke gereja mungkin setiap hari Minggu. Kita setia ikut Tuhan. Kita bertahun-tahun ikut Tuhan. Tapi kalau kita tidak datang dengan iman, itu paling berbahaya, Bapak Ibu. Makanya kita butuh belajar dari peristiwa ini. Markus pasal yang kelima ini. Apa yang kita mau belajar bersama-sama dari Markus pasal yang kelima ini, saudara? Ya. Dengarkan, ya, tadi sudah saya ikut. Tidak semua orang yang dekat dengan Yesus itu mengalami kuasa Yesus. Yang pertama yang kita mau belajar dari Markus pasal 5 ini, penderitaan yang panjang tidak menghilangkan kesempatan untuk tetap beriman. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kita baca Markus ayat yang ke-25, ayat ke-26, saya baca untuk saudara. Dikatakan di sini, ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga ia telah kehabisan semuanya yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Penderitaan yang begitu panjang, 12 tahun saudara. Tapi saya belajar dari perempuan ini, penderitaan yang panjang selama 12 tahun itu tidak menghilangkan kesempatan dia untuk tetap beriman. Tuhan akan bisa menyembuhkan dia. Ini yang kita harus paham, belajar bersama. Ketika saya baca, saya paham, ya begitu menderitanya perempuan ini, Bapak Ibu. Dan Anda tahu budaya Yahudi, tradisi Yahudi, perempuan yang pendarahan itu tidak boleh didekati oleh orang. Dia tidak bisa pergi ke bait suci, dia tidak bisa berdoa ke bait suci, dia tidak bisa ada di kerumunan orang. Semua orang akan berteriak kepada dia, najis, 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 karena tidak bisa didekati oleh siapapun. Dia bukan hanya menderita secara fisik, tapi dia menderita secara jiwa, emosi, perasaan, dan segala sesuatu. Tapi penderitaan yang panjang yang dia alami itu tidak menghilangkan kesempatan dia untuk tetap beriman. Masih ada kesempatan untuk dia bisa sembuh. Amin. Yang kita mau belajar bersama-sama. 12 tahun waktu yang lama. Ya,
Banyak usaha Bapak Ibu. Kalau kita lihat profil dari sebuah keputusasaan ini yang dialami oleh perempuan ini Bapak Ibu. Durasi 12 tahun penderitaan. Kemudian dikatakan ekonominya, dia menghabiskan seluruh hartanya, bangkrut. Pergi berobat ke sini, pergi berobat ke sana, semuanya habis. Kemudian Bapak Ibu secara kondisi tidak sembuh. Bukan sembuh, tapi dikatakan dia semakin bertambah parah sakitnya. Kemudian secara status, dia najis. Menurut hukum Taurat, dikucilkan secara sosial dan secara rohani. Dia tidak bisa datang ke gereja seperti ini Bapak Ibu. Gak bisa. Dia tidak dianggap, tidak ada yang berteman dengan dia. Kasih makan aja gak boleh. Karena kalau sentuh dia, orang yang sentuh itu akan disebut juga najis. Nah untuk mentahirkan itu, mentahirkan diri, orang itu harus bawa korban bakaran ke bait suci supaya dia ditahirkan oleh para imam. Nah itu yang repot Bapak Ibu. Makanya gak ada orang yang berteman dengan dia. Gak ada orang yang datang menyentuh dia. Gak ada orang yang bertanya kepada dia, apa kabarmu hari ini? Gak ada orang yang mengatakan, gimana kamu sudah sembuh? Gak ada orang yang pernah bertanya tentang apa yang dia alami. 12 tahun kondisi keputusasaan yang luar biasa. Ia bukan hanya sakit secara fisik, tapi hancur secara mental, sosial, dan rohani. Ibu saya ingin kita lihat, ya, kata ini Bapak Ibu. Panjangnya penderitaan tidak menentukan akhir hidup seseorang. Imanlah yang menentukan. Panjangnya penderitaan tidak menentukan akhir hidup seseorang, tapi imanlah yang menentukan. Jangan lihat penderitaan kita. Jangan lihat kesulitan kita. Kadang-kadang kok saya ini ngalaminya nggak habis-habis. Emang apakah nasib saya akan jadi seperti ini? Emang saya akan menderita seperti ini seumur hidup saya? Tergantung saudara. Karena saya ingin bilang perkataan ini, panjangnya penderitaan tidak menentukan akhir hidup seseorang. Tapi iman kita kepada Tuhan itulah yang menentukan. Amin. Jangan ukur harapan kita, harapanmu kepada Tuhan dengan lamanya masalahmu. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu bekerja pada waktunya. Amin. Hari ini mungkin engkau datang dan bilang, Pak Pendeta, ya saya punya masalah ini sudah lama. Saya sudah punya sakit ini sudah lama. Saya sudah berdoa, saya sudah berobat, saya sudah berdoa, saya sudah melakukan banyak hal. Saya punya persoalan dengan rumah tangga saya, dengan suami saya, dengan istri saya, dengan segala apa yang saya alami gak habis-habis. Saya kadang mengalami kesulitan ini yang gak pernah berhenti. Kadang satu selesai, satu lagi muncul. Apakah nasib saya sudah seperti ini? Tuhan tidak pernah menetapkan nasib kita seperti itu Bapak Ibu. Kita yang menentukan nasib kita sendiri. Tapi satu yang bisa merubah kita, merubah nasib itu adalah iman. Orang bilang berkata, memang kamu anak sialan. Memang kamu orang yang paling sial. Apa-apa kamu pegang rusak, apa-apa yang kamu lakukan tidak benar. Kamu kerja ini salah, kamu kerja ini salah. Kamu memang tidak bisa apa-apa. Orang bisa bicara buruk tentang kita. Dan kadang-kadang kita mengatakan, iya memang saya seperti ini. Saya berhubungan dengan orang ini salah. Saya melakukan hubungan dengan orang ini salah. Semuanya salah. Hanya kita berkata, ya nasib, nasib, dan nasib. Terima nasib saja. Itu orang yang putus asa Bapak Ibu. Tapi lihat perempuan yang 12 tahun pendarahan ini. Dia tidak putus asa dengan nasib yang dia alami. Kalau saya jadi dia, saya bilang Tuhan mati aja saya. Iya kan? 12 tahun, bayangkan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang perempuan saudara menstruasi lebih dari hari-hari yang biasanya, pasti Bapak Ibu mengalami hal yang gak menyenangkan. Ya kan? Ini pendarahan loh, gak berhenti loh. 12 tahun. Bagaimana bentuknya? Mungkin tinggal kulit pembungkus tulang gitu ya. Bukan tulang pembungkus kulit ya. Kulit pembungkus tulang. Karena sudah saking kurus.
Mungkin dia jalan pun mungkin sudah tertatih-tatih. Uang sudah nggak punya. Ya kan? Apa yang ada padanya? Nggak ada. Tapi harapannya nggak hilang. Mungkin penderitaan kita tidak sama seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun ini. Mungkin masih lebih kecil. Ayo jangan putus asa. Katakan dengan saya tidak mau putus asa. Karena saya percaya, saya punya Tuhan yang sanggup menolong saya. Amin. Itu yang penting. Itu yang penting Bapak Ibu. Ya. Masalah bisa datang kapanpun. Ya, sesuatu yang kadang sudah pernah terjadi bisa terjadi dalam hidup kita. Jangan merasa kok saya sudah ikut Tuhan, kok saya di saat saya lagi berapi-apinya, lagi berkobar-kobarnya, lagi semangat ikut Tuhan. Kenapa masalah ini ada? Halo, itulah ujian imanmu. Apa engkau tetap setia enggak? Yang kita mau belajar. Yang kedua Bapak Ibu, iya, yang saya belajar dari perempuan ini. Iman itu dimulai dari mendengar tentang Yesus. Ternyata kalau kita lihat ayat yang ke-27 dikatakan, dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ia mendengar berita tentang Yesus. Dia sudah mendengarkan kesaksian bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Dia sudah mendengar kesaksian cerita orang bagaimana Yesus itu peduli dengan siapapun. Yesus tidak melihat bagaimana kondisi orang itu. Yesus tidak pernah melihat bagaimana hidup orang itu. Yesus tidak pernah melihat bagaimana masa lalu orang itu. Dia sudah mendengar tentang Yesus. Saudara berapa lama dengar tentang Yesus? Sudah berapa lama? Hitung umur saudara. Tapi apakah kita hanya mendengar, tapi kita tidak mengalami sendiri? Kita mendengar Yesus menolong orang lain. Kita mendengar Yesus penuh kasih. Kita mendengar Yesus menyembuhkan. Kita mendengar Yesus penuh dengan belas kasihan. Tapi kita nggak pernah mengalami sendiri. Itu yang paling berbahaya Bapak Ibu. Kita tahu Yesus akan menjawab doa. Kita tahu Yesus akan peduli kepada kita. Tapi kita tidak pernah datang kepada Yesus. Tapi kita datang kepada orang lain. Kita datang kepada orang tua kita. Kita datang kepada pimpinan kita. Kita berharap kepada orang. Tapi kita tidak pernah berharap kepada Tuhan. Padahal kita sudah mendengar. Kita tahu bahwa Yesus sanggup menolong kita. Perempuan ini belum melihat mujizat secara langsung. Dia nggak lihat. Gimana caranya dia lihat Bapak Ibu? Setiap hari dia urus bagaimana caranya dia sembuh kan. Setiap hari yang dia pikir bagaimana dia sembuh. Tapi ketika dia mendengar itu, Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika dia mendengar? Muncul iman. Makanya Roma bilang, iman itu timbul dari mana? Pendengaran akan apa? Itu yang penting. Sudah berapa lama saudara dengar tentang Yesus? Jawab pegang kuping kita Bapak Ibu. Haleluya. Tapi apakah iman itu timbul enggak? Nah masalah saya dan saudara di situ. Ya, jangan sampai timbul dan tenggelam. Timbul dan tenggelam itu Bapak Ibu artinya sudah satu nafasnya. Ya kan? Timbul tenggelam kan? Satu nafasnya. Karena pas mau timbul tenggelam lagi. Dan tiba-tiba ini lillahi bahaya di itu. Ya, bahaya di situ Bapak Ibu. Ya. Mari kita belajar dari perempuan. Iman lahir dari pendengaran. Kita sudah mendengar. Dengarkan apa yang kita dengar setiap hari akan menentukan bagaimana hidup kita. Saudara dengar firman atau saudara dengar gosip? Saudara dengar hal yang positif atau saudara dengar hal yang negatif? Kita lebih suka yang negatif. Kalau orang ngomong, tadi ngomong apa sih? Ulang lagi. Tadi ceritanya gimana? Gimana tadi ceritanya? Ya kan? Sampai orang itu ke kamar mandi penuh itu. Kamu ngomong dulu tadi. Kita tunggu di pintu kamar mandi. Tadi bagaimana sih si Anu itu? Ya kan?
Tapi kalau coba ngomong kebaikan, dia itu sok pamer aja. Tapi dia baik loh sama saya. Dia itu karena dia ada maunya maka dia baik. Tapi kalau ngomongin buruknya, waduh kalau bisa kita tungguin tuh. Kalaupun lapar kita tahan laparnya. Saudara semakin tahan asam lambung naik, ya gitu kan. Lebih berbahaya. Nah itu masalahnya. Apa yang kita dengar menentukan kehidupan kita. Kalau saudara hal yang buruk aja, saudara tonton hal yang buruk saja, saudara apa yang saudara nonton setiap hari di handphone saudara hal yang buruk saja, maka jadilah seperti itu. Di handphone saudara ada Alkitab. Berapa lama saudara baca Alkitab daripada saudara scroll TikTok? Pertanyaan. Boleh tidak ada, saya tidak melarang saudara scroll TikTok. Saya juga pakai TikTok. Ya kan? Tidak ada. Tapi jangan sampai saudara habiskan di TikTok, tapi saudara tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah baca firman Tuhan. Ambil waktu mau baca firman Tuhan. Sekarang kan sudah teknologi, semua Alkitab ada di satu tangan kita. Amin. Iya. Ya, that's simple. Ya kan? Makanya saya pakai TikTok untuk sharing firman. Ya, supaya semoga yang lagi nonton TikTok itu langsung dengar. Kan gitu tujuannya. Iya kan? Lagi scroll TikTok itu tiba-tiba langsung dengar. Tapi ketika dengar langsung skip. Langsung ini untuk saya nggak perlu deh. Bahaya Bapak Ibu. Ya. Jadi mari kita belajar bersama-sama dari perempuan ini. Ya. Apa yang kita dengar setiap hari menentukan kita. Ya, membawa kita kepada ketakutan atau membawa kita untuk tetap beriman kepada Tuhan. Apa yang kita dengar setiap hari, apakah itu membawa kita kepada keputusasaan atau membawa kita kepada pengharapan? Tergantung apa yang sudah dengar. Makanya mulai hari ini pilih apa yang saudara dengar, apa yang saudara tidak perlu mendengar. Amin. Pilih apa yang perlu saudara nonton dan apa yang tidak perlu saudara nonton. Saudara harus belajar pilih. Dulu saya pernah pakai Netflix di rumah. Tapi Netflix itu betul mengganggu Bapak Ibu. Ya, penasaran dengan filmnya. Saya close. Karena itu mengganggu. Tidak ada untungnya. Hanya untung sesaat aja. Kan gitu kan. Yang ada rugi bayar setiap bulan. Saya close. Apa untungnya? Apa faedahnya? Kalau nggak ada untungnya ngapain? Ya kan? Kalau berteman dengan dia nggak ada untungnya, ngapain? Kamu kalau nggak suka statusnya, ya nggak usah berteman. Amin. Amin. Yang ibu-ibu kan suka, kok dia gini. Saya selalu bilang kalau nggak suka blokir aja, sederhana, ya kan? Nggak usah berteman, ya kan? Daripada jadi racun, lebih jadi madu. Tapi jangan mau dimadukan. Bahaya. Ya. Mari kita belajar. Isi hidup kita dengan firman. Bukan dengan hanya berita dan keluhan. Ya. Datang ke gereja bukan karena rutinitas. Tapi apa? Untuk membangun iman. Amin. Amin. Katakan amin. Siapa yang lihat status saya? Apapun keadaanmu minggu ini. Apa statusnya itu? Tetap apa? Tetap beribadah. Karena Tuhan tidak memberikan tuntutan. Tapi Tuhan memberikan kasih. Tuhan gak pernah nuntut kita. Ayo kamu ke gereja. Kalau kamu ke gereja saya gak berkati kamu. Pernah gak Tuhan bilang kepadamu? Pernah gak? Dia pernah tarik selimutmu gak? Hei kamu gak gereja ya? Mandi. Kan gak ada. Ya kan? Tuhan gak pernah nuntut kita ke gereja. Tuhan gak pernah gedor-gedor kamarmu. Tuhan pernah gak kasih alarm di handphonemu supaya kamu ke gereja. Enggak. Tapi Tuhan mengasihi kita. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu.
Apa yang saya belajar dari ini? Iman yang sejati itu berani melangkah meskipun dengan keterbatasan. Ya, ayat yang ke-27 dan 28 firman Tuhan. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dengar Bapak Ibu, dia punya keterbatasan. Saya bilang, 12 tahun penderitaan, jalan pun mungkin susah. Apalagi di tengah orang banyak. Bagaimana caranya dia bisa menerobos untuk sentuh dan jamah jubah Yesus? Gimana caranya? Mungkin dia jalan sudah berlutut mungkin. Dia masuk di celah-celah karena dia sudah saking kurusnya. Dia masuk di celah-celah orang mungkin dengan segala keterbatasannya. Dengar Bapak Ibu, ia tidak minta Yesus datang ke rumahnya. Dia ada bilang, Tuhan saya sudah lama, saya menderita, datang dong ke rumah saya. Dia enggak ngomong, tapi dia datang saudara. Ia tidak berani bicara. Karena kalau ketika dia bicara, semua mata akan lihat dia dan mengatakan, najis, usir dia. Tapi dia datang dengan sembunyi-sembunyi, dia masuk mungkin di celah-celah. Mungkin dia pakai kerudung supaya orang enggak lihat dia, enggak kenal dia. Karena dia takut ketika sentuh dengan orang, semua orang akan marah kepada dia. Mungkin bisa dirajam dengan batu. Karena dia gak boleh ada di kerumunan banyak orang. Tapi ia hanya berkata dalam hati, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dia datang dengan keterbatasan, dia datang apa? Dengan iman. Dia tidak teriak-teriak supaya dia dicari perhatian supaya Yesus dia enggak. Dia datang, dia bilang memang saya tahu diri, saya orang yang terbatas. Saya tahu diri saya ini najis. Saya tahu diri saya orang yang tidak berharga, yang tidak dianggap oleh masyarakat saya, masyarakat di mana saya tinggal. Tapi saya mau datang dengan iman saya, asal ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Iman itu tidak harus sikut-sikut Bapak Ibu. Iman itu tidak harus mengambil apa yang menjadi milik orang lain. Iman itu tidak harus menginjak orang lain supaya kita jadi tinggi, enggak. Tapi iman itu harus dengan sungguh-sungguh kita percaya bahwa ada pertolongan dari Tuhan. Amin. Itu yang dilakukan oleh perempuan ini. Kalau lihat Bartimeus, Bapak Ibu yang buta, dia berteriakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia kan buta. Dia enggak najis. Ya kan? Tapi perempuan ini kalau dia teriak aja, langsung diusir. Mungkin kita sudah lama, sudah berteriak kepada Tuhan. Kita sudah berdoa lama. Ya. Mungkin kita sudah mengalami hal yang tidak mudah. Kita sudah putus asa. Tapi masih ada satu kesempatan untuk kita kembali beriman. Percaya pasti ada pertolongan Tuhan. Iman itu bukan posisi, tapi keputusan hati. Iman itu bukan soal posisi, tapi keputusan hati. Iman itu bukan soal apa yang kamu pakai, bukan. Iman itu bukan soal kamu lagi ada dalam hidup yang terpuruk, bukan. Iman itu bukan soal bagaimana masa lalu kamu, bukan. Iman itu bukan soal bagaimana kamu ada saat ini, bagaimana keberadaanmu. Tapi iman itulah soal bagaimana keputusan hatimu. Apa kamu datang kepada Tuhan atau tidak? Apa kamu mau bertobat atau tidak? Apa kamu menyerahkan semua kepada Tuhan atau tidak? Apa kamu mau berserah kepada Tuhan atau tidak? Atau apa kamu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong saya walaupun hari ini saya masih berdosa, walaupun hari ini saya masih salah, walaupun hari ini saya belum setia, walaupun hari ini saya belum dianggap, tapi saya percaya Tuhan mengasihi saya. Itulah iman. Katakan dengan saya, terima kasih Tuhan. Jangan lihat posisi kita, kondisi kita. Kita semua enggak layak. Termasuk saya. Kita semua enggak layak. Siapa di sini yang layak? Gak ada yang layak Bapak Ibu. Kalau lihat posisi kita nggak bisa datang jamah dia, nggak bisa. Dia Allah yang kudus. Tapi Tuhan tidak pernah melihat
Apakah Tuhan bilang, "Hei," ketika perempuan itu menjamah jubahnya dan dia merasakan dosa, dia berkata, "Hah, kamu najis. Kenapa kamu pegang saya?" Nggak ada itu Bapak Ibu. Dia nggak menghakimi perempuan ini karena pegang jubah Yesus. Kalau saudara lihat gambar ini Bapak Ibu, ya, seorang anak kecil, ya, seperti anak kecil hanya bisa memegang ujung baju ayahnya di tengah keramaian, itu sudah cukup karena dia tahu siapa yang dia pegang. Ya, kalau kita punya anak, orang banyak siapapun, bagaimanapun ada, kalau kita ada dengan dia, dia mungkin hanya pegang ujung baju kita, dia sudah rasa aman karena dia tahu saya punya bapak saya ada di sini. Dia nggak takut. Apapun yang ada dia akan jalan. Karena dia tahu ada bapaknya bersama-sama dia. Walaupun bapaknya penakut juga. Tapi dia nggak peduli bapaknya penakut, berani. Pokoknya dia berani saja. Dulu saya kalau mau lawan teman saya, ya ada bapak di samping dulu. Saya bilang, "Bran, maju kau. Maju kamu, Bran." Kemudian maju, saya mundur-mundur di belakang bapak saya. Ya. Tapi kalau bapak tidak ada, kabur saya. Perempuan ini tahu siapa yang dia pegang. Perempuan ini tahu siapa yang dia jamah. Itu Tuhan Bapa yang baik. Yang pasti akan menolong dia. Yang tidak akan menghakimi dia. Yang ada di depan dia. Yang akan membuat dia menjadi pemenang. Yang akan membuat dia menjadi lebih kuat. Yang membuat dia menjadi jauh lebih berani. Saudara, yang saudara harapkan itulah Tuhan Allah yang hidup. Yang menolong kita. Kuasa Tuhan itu mengalir kepada perempuan ini. Karena apa? Dia punya iman, saya bilang iman penerobos. Iman yang bukan hanya sekedar menyentuh, tapi iman yang menjamah. Banyak orang menyentuh Yesus, tapi mereka tidak mengalami kuasa Tuhan. Tapi perempuan ini punya iman yang menjamah. Dia mengalami kuasa Tuhan. Jangan hanya datang sebagai orang yang hanya percaya kepada Tuhan. Tapi datanglah dengan iman. Saya percaya hari ini saya beribadah. Saya percaya ada kuasa Tuhan yang datang dalam hidup saya. Saya percaya ada berkat Tuhan yang dulu dalam hidup saya. Mungkin saya belum lihat, mungkin belum terjadi. Tapi ketika saya pulang dari gereja ini, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Itu yang namanya iman. Amin. Perempuan itu percaya Bapak Ibu. Dia bilang asal ku jamah jubahnya. Yesus tidak berniat secara sadar menyembuhkan perempuan itu saat itu. Tapi kuasa keluar dari Yesus. Dan Yesus merasakan. Iman yang aktif selalu menarik respon ilahi. Tapi menariknya Bapak Ibu. Yesus tidak hanya menyembuhkan perempuan ini. Tidak hanya menyembuhkan tubuhnya. Tapi dia dipulihkan identitasnya. Kita lihat dalam ayat 31, Bapak Ibu, dikatakan di sana. Ya, ayat yang ke-34. Maka katanya kepada perempuan itu. Dikatakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Bapak Ibu, seumur hidup dia selama 12 tahun, belum pernah ada orang yang manggil dia anak. Belum pernah ada orang yang panggil dia anak selama 12 tahun. Yang ada dipanggil adalah perempuan najis, perempuan sial, perempuan gak berguna, perempuan mati saja. Tapi tiba-tiba pada waktu itu ada seorang yang begitu baik kepada dia. Yang sudah menyembuhkan dia, tiba-tiba panggil dia, "Hai anakku." Seperti disiram sesuatu yang mengalir begitu hebat dalam hidupnya Bapak Ibu. Tiba-tiba harga dirinya terangkat. Dan dia merasa, Tuhan, saya berguna ya, saya bernilai ya. Itulah Tuhan kita Bapak Ibu. Ketika dia melakukan sesuatu, bukan hanya dia pulihkan kita secara fisik, tapi dia pulihkan hidup kita. Maka dia angkat kita jadi apa? Jadi anak. Karena itu identitas yang paling berarti dalam hidup kita. Dulu kita hamba dosa, dulu kita budak dosa. Tapi karena dia mengasihi kita, dia mati di salib bagi kita, dia tebus kita dengan darah yang mahal. Kita dulu hamba, diangkat menjadi anak hari ini. Identitas kita jelas, saya dan saudaralah anak Tuhan.
Amin. Katakan dengan saya anak Tuhan. Katakan di sampingmu, kamu anak Tuhan. Itu identitas kita Bapak Ibu. Perempuan yang tadi putus asa, tiba-tiba punya identitas yang baru. Membuat dia punya gairah yang baru. Dia sudah putus asa. Dia mungkin sudah ada di titik paling terakhir dalam hidupnya. Tapi ketika dia sembuh, bukan hanya Tuhan sembuhkan, tapi dia merasakan sesuatu yang baru. Dia sadar bahwa dia anak Tuhan. Amin. Wow. Ini pertama kali dipanggil selama 12 tahun. Imannya telah menyelamatkannya. Bukan jubah Yesus yang menyembuhkan dia. Tapi dia imannya kepada pribadi Yesuslah yang menyembuhkan dia. Bukan pelayananmu yang menyembuhkan engkau. Bukan karena kamu datang ke gereja yang menyembuhkan engkau. Bukan karena kamu memberi persembahan yang menyembuhkan engkau. Tapi imanmu kepada Yesuslah yang menyembuhkan engkau. Amin. Imanlah kepada Yesuslah yang membuat engkau datang beribadah hari ini. Imanmu kepada Yesuslah yang membuat engkau melayani Tuhan. Iman kepada Yesuslah yang membuat engkau memberi kepada Tuhan. Memberi persembahan kepada Tuhan. Bukan karena kamu orang Kristen yang harus melakukan rutinitas ke gereja, puji Tuhan, habis itu kasih persembahan, mendengar firman, doa berkat, pulang. Tapi karena kamu beriman, saya datang beribadah. Saya percaya saya diberkati Tuhan. Saya percaya saya anak Tuhan. Maka hari ini saya sedang beribadah karena saya anak. Saya datang ke rumah Bapa saya yang mengasihi saya. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Saya tutup. Masih kembali tadi PowerPoint-nya. Haleluya. Jangan ditutup dulu. 3 hal ini yang mari kita responi bersama. Mari maju ke depan. Terakhir, ya. Oke. Ya. Tingkah langkah iman kita hari ini, Bapak Ibu ketika mendengar firman ini. Yang pertama, datang apa adanya. Datang kepada Yesus apa adanya, jangan tunggu sempurna. Jangan tunggu saya baik dulu Pak Pendeta. Ya. Saya punya baju yang baik dulu, baru saya ke gereja. Saya bertobat dulu, baru saya ke gereja. Nah, yang datang ke gereja kita semua orang berdosa. Jangan tunggu. Jangan tunggu baik dulu. Karena Tuhan tidak lihat posisimu, keberadaanmu. Yang kedua, datang jamaah Tuhan, datang kepada Tuhan dengan iman pribadi. Jangan bawa iman suamimu, jangan bawa iman istrimu. Engkau datang kepada Tuhan beribadah secara pribadi kepada Tuhan. Bukan karena orang lain. Amin. Percayalah, Tuhan peduli akan hidup kita. Amin. Dan Dia hari ini memanggil kita, hai anakku, aku mengasihi engkau. Mari kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah,
nyanyi. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata setia. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Musik saja menyalurkan rapnya. Mari semua tutup mata kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari datang kepada hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kau datang ke gereja dengan senyum, tapi hatimu lelah. Mungkin masalahmu sudah lama, sudah kau doakan berkali-kali, sudah kau ceritakan ke banyak orang, tapi hasilnya belum berubah. Sebagaimana perempuan ini, dia 12 tahun berjuang, dia 12 tahun berharap, dia 12 tahun menunggu kesembuhan.
Dan mungkin hari ini engkau berkata dalam hati, Tuhan, aku sudah capek berharap. Aku sudah capek berdoa. Aku sudah berjuang dengan caraku. Aku sudah melakukan banyak hal. Aku belajar setia kepadamu. Tapi dengar baik-baik. Kepada perempuan itu Yesus tidak menegur imannya. Kepada perempuan Yesus tidak menyuruh dia pulang. Tapi Yesus berhenti untuk satu iman. Hari ini juga Yesus berhenti untukmu. Hari ini juga Yesus mendengar doamu. Mungkin engkau merasa tidak layak. Mungkin engkau merasa terlalu kotor, terlalu gagal, terlalu jauh. Tapi saya ingin katakan Yesus berhenti untukmu. Yesus mendengar doamu. Amin, amin. Jangan berhenti berharap. Yes, amin. Perempuan ini juga merasa demikian. Bahkan justru dalam kondisi terlemah, iman kecilnya itu datang menjamah Yesus. Yes. Bukan jubah yang menyembuhkan dia, bukan kerumunan, tapi imannya kepada Yesus yang menyembuhkan dia. Kasih Tuhan. Hari ini Tuhan tidak menuntut iman besar. Dia hanya mencari iman yang jujur. Yes. Iman yang mau berkata, Amin. Tuhan, aku tidak kuat lagi. Tapi aku percaya Amin. Engkau sanggup menolongku. Amin. Tuhan, aku tidak kuat lagi, tapi aku percaya Engkau sanggup menolongku. Amin. Tuhan, aku tidak mampu lagi, tapi aku percaya Engkau setia bersama dengan. Amin. Amin. Tuhan, aku terluka, tapi aku percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Amin. Jika ada di antaramu saat ini jemaat Tuhan, engkau yang sudah lama bergumul, engkau yang hampir menyerah, engkau yang imannya mulai lemah, engkau yang butuh jemahan Tuhan. Mari buka hatimu kepada Tuhan hari ini. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, engkau yang butuh. Saat engkau mengangkat tanganmu dengan iman, saat engkau berkata, Tuhan tolong saya, maka hari ini pun Yesus berkata kepadamu sama seperti kepada perempuan itu. Hai anakku. Dia bukan berkata, hai orang berdosa. Bukan Tuhan berkata, hai orang gagal. Tapi dia berkata, hai anakku. Hai anakku, aku Bapamu yang mengasihimu. Hai anakku, aku Bapa yang tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Hai anakku, aku Bapa yang mengerti bagaimana keadaanmu. Hai anakku, aku Bapa yang pegang tanganmu. Hari ini Tuhan memulihkan hatimu. Tuhan mau memulihkan harapanmu. Tuhan mau memulihkan imanmu. Karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Angkat tangan-tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami datang bukan dengan kekuatan kami, tapi kami datang dengan iman kami. Jamah setiap hati, jamah setiap kami yang mengangkat tangan kami kepadamu. Pulihkan kami yang lemah, sembuhkan kami yang terluka. Bangkitkan iman kami yang hampir padam.
Kami percaya iman kepadamu tidak akan sia-sia. Amin. Kami percaya kami kepadamu tidak sia-sia. Amin. Hari ini Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat. Lihat tangan-tangan yang berharap. Lihat tangan-tangan yang percaya. Yang mengatakan asal percaya saja. Asal ku berkata saja Tuhan tolong saya. Maka Tuhan akan tolong saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba mengangkat tangan kepadamu biar engkau turun tangan kepada umat. Tuhan mengasihi mereka dengan kasih yang sempurna. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya ada pertolongan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan. Haleluya, haleluya. Amin, amin.